Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nabila belum di-on-kan kameranya. Oke, nggak apa-apa. Kabarnya bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Nanti kalau Bu Monik tanya, bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Kalian jawabnya, saya sehat, saya hebat, luar biasa. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, kita semuanya sehat, kita semuanya hebat, dan alhamdulillah luar biasa semua semangatnya anak-anakku semuanya. Walaupun di masa pandemi ini kita jarang sekali tatap muka, tapi kita diberi kesempatan untuk bertatap maya di ruang yang sempit ini. Walaupun Mbak Paris di rumahnya yang jauh sana, Mbak Nadia di rumahnya yang mana Bu Meni juga nggak tahu alamatnya, tapi kita semua masih tetap berkumpul dalam ruangan yang sempit ini. Kita masih bisa ketemu dengan wajah-wajah kalian semuanya. Oke, sebelum dimulai pelajaran pada hari ini, saya minta ketuanya untuk memimpin doa. Kemarin yang memimpin doa siapa ketuanya ya? Oh ya, Mas Cahyo. Mas Cahyo itu namanya siapa itu? Cahyo Nugroho. Iya, kan itu di teksnya kan bukan Cahyo, jadi Bu Meni nggak hafal namanya juga lupa itu. Nggih, monggo dipimpin dulu doanya. Oke. Sebelum mengawali kegiatan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama kita masing-masing berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, matur nuwun Mas Cahyo sudah memimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajarannya, dipastikan semua anak-anakku berada pada jaringan internetnya yang kuat. Kalau misalkan masih keluar masuk, nah Mbak Ramadhani keluar masuk terus bisa pindah posisi. Coba cari tempat yang aman dari gangguan sinyal. Terus walaupun kita belajarnya daring, tapi tetap jangan lupa disiapkan alat tulisnya. Buku, bolpen, dan yang lainnya sekiranya diperlukan untuk belajar hari ini. Siapkan semuanya. Terus sebelum Ibu masuk pada materi yang akan kita pelajari ini nanti, Bu Monik pengen... Oke, sebentar. Bu Monik pengen tahu untuk pelajaran yang kemarin kita belajar mengenai apa. Coba masih ada yang ingat atau tidak, atau mungkin semalam itu ada yang belajar atau tidak. Coba saya ulangi pertanyaannya. Adakah yang ingat pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai apa anak-anak? Barisan aritmatika, Bu. Barisan aritmatika. Tadi yang jawab Mbak Bella ya, barisan aritmatika. Iya, betul. Ada barisan aritmatika. Kalau gitu saya tanya, Ibu Monik tanya dulu. Terus definisi dari barisan aritmatika itu apa? Yang tahu siapa? Monggo. Barisan aritmatika adalah Yes, barisan yang dimana suku yang berurutan itu selalu konstan atau sama. Barisan aritmatika adalah, diulangi Mbak Husna, putus-putus soalnya. Barisan aritmatika adalah barisan yang dimana selisih antar suku yang berurutan itu selalu konstan atau sama. Barisan aritmatika adalah barisan yang suku yang berurutan, suku satu ke suku berikutnya selalu
memiliki selisih yang konstan atau sama, tetap. Nggih. Kalau begitu definisi sudah. Terus rumus mencari suku ke N dari barisan aritmatika itu apa? Monggo, siapa yang masih ingat? UN sama dengan A dikurangi N kurangi 1 B, di mana suku pertama adalah A dan beda adalah B. Tadi Mbak Paris jawabnya UN sama dengan A dikurangi N-1 kalikan B. Betul atau salah? Salah, Bu. Salah. Berarti tadi Mas Cahyo yang menjawab salah. Berarti kalau menyalahkan harus bisa membenarkan. Yang betul apa, Mas? UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nggih, berarti dibetulkan catatan Mbak Paris ya. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Di mana A sebagai apa? A itu apa? Suku pertama. Suku pertama. Kalau B? Beda. Beda, nggih. Berarti saya anggap untuk pertemuan kemarin kalian semua sudah paham. Berarti kita masuk ke materi pada hari ini. Kemarin sebelum di kegiatan penutup, Bu Monik sudah menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya kita belajar mengenai, masih ada yang ingat untuk hari ini belajar soal apa ya? Sudah ada barisan aritmatika, berarti berikutnya kita belajar soal deret aritmatika. Deret aritmatika. Mbak Nadia berarti semalam sudah belajar mempersiapkan diskusi kelompoknya, sudah buka LKPD-nya, nggih. Kalau kalian di pelajaran hari ini mempelajarinya bersungguh-sungguh, memperhatikan tenanan itu apa ya? Memperhatikan benar-benar, insya Allah nanti kalian bisa menyerap pelajaran dengan baik juga. Untuk pertama kali ini di pertemuan kedua barisan dan deret aritmatika, kita bicara belajar mengenai deret aritmatika. Bu Monik izin untuk share presentasi. Sebentar. Apa Monik sudah terlihat atau belum, nggih? Belum, Bu. Ada pertemuan deret aritmatika, sudah terlihat belum? Mbon, Bu. Sampun, jangan diam saja, nanti takutnya kalau kalian diam saja, Bu Monik nggak tahu yang mbok tinggal tidur atau mbok tinggal kabur kan nanti sendirian. Kalau ditanya jawab ya. Oke, saya jelaskan di sini untuk deret aritmatika. Sebentar, tak. Besarkan dulu biar jelas. Taruh loading, ditunggu dulu. Ya, Bu. Deret aritmatika. Indikator nanti yang kalian pelajari, di sini ada 3 indikator: menganalisa konsep deret aritmatika, membuat permasalahan deret aritmatika dalam bentuk soal cerita, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika. Kemudian apa toh ini nanti tujuannya kalau kita belajar mengenai deret aritmatika ini nanti? Jadi diharapkan kalian semua nanti dapat menganalisa konsep deret aritmatika, membuat permasalahan deret aritmatika dalam bentuk soal cerita, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika. Nah, di sini ada kajian masalah. Diperhatikan.
Ahmad membuka rekening di sebuah bank. Pada bulan pertama, ia menyetorkan uang sebesar 100.000. Jumlah setoran berikutnya, jadi Ahmad ini punya rencana pertama 100.000, bulan berikutnya ditambah 20.000, berikutnya lagi bertambah lagi 20.000, begitu juga seterusnya sampai 2 tahun pertama dan seterusnya. Nah, pada kasus ini nanti kita bisa menggunakan rumus deret aritmatika. Jadi kajian masalah yang Ibu taruh di sini, yang Ibu sajikan di sini ini nanti bisa kita selesaikan dalam materi dengan rumus deret aritmatika. Lalu apa itu deret aritmatika? Kita pelajari di sini. Deret aritmatika adalah jumlah dari barisan aritmatika. Jadi kalau kemarin anak-anak sudah belajar mengenai barisan aritmatika, ada U1, U2, U3, U4, sampai ke UN. Nah, ketika suku-suku itu nanti dijumlahkan, itulah yang disebut deret. Jadi deret itu identik dengan jumlah. Deret aritmatika berarti kita menjumlahkan semua suku-suku yang diketahui. Kalau yang ditanyakan 15 jumlah 15 suku pertama, berarti kalian harus menjumlahkan U1, U2, U3, U4 sampai U15. Ya, kalau yang ditanyakan menjumlahkan sampai U15, kita jejer dijumlahkan bersusun tidak masalah. Coba kalau yang ditanyakan, berapakah jumlah 100 suku pertama? Biasanya ini si Cahyo disuruh menjumlahkan, mencari deret aritmatika ke 100, dijumlahkan satu-satu. Akan memakan waktu yang banyak sekali. Jadi, kalau mengerjakan matematika, hindarilah waktu yang berlebihan. Carilah hematnya saja. Bentuk umumnya, nah di sini, jumlah N suku pertama deret aritmatika dapat diselesaikan dengan rumus. Ada 3 rumus mencari SN. Loh, S itu apa toh Bu? Ini tadi deret aritmatika ini disimpulkan dengan S. N-nya berarti yang menunjukkan suku. SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N-1B. Masih seperti kemarin. A ini apa Mbak, Mas? A sebagai apa? Suku pertama. Suku pertama, nggih betul. Yang B ini sebagai apa? Beda. Rumus yang kedua, SN sama dengan N per 2 kali A ditambah UN. UN ini suku ke N. Dan yang terakhir, SN sama dengan N kali UT. UT ini apa lagi Bu? T ini dari kata tengah, berarti di sini suku tengah. Terus kalau misalkan kalian tanya, berarti nanti mencari deret aritmatika kita menggunakan 3 rumus itu Bu. Kalian bisa menggunakan salah satu dari rumus ini. Terus kita pilih yang mana? Sesuaikanlah dengan soalnya. Apa yang diketahui? Carilah hematnya. Gitu nggih? Sampai sini paham ya? Oke, biar lebih jelas. Paham Bu ya. Contoh, ada deret aritmatika 1, 3, 5, 7. Kalau kalian perhatikan, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Dari suku 1 ke suku 2 tambah suku 3 sampai seterusnya, ini kan angkanya selalu bertambah. Berarti otomatis bedanya positif. Ini berarti bertambah 2 terus. Kalau yang bawah 10 tambah 7 tambah 4 tambah 1 dan seterusnya. Berarti itu nanti bedanya adalah negatif. Nah, di sini ada contoh soal 1. Saya minta tolong Mbak Puput ada enggak?
Mbak Puput enggak ada? Oke, saya ganti saja. Tadi yang ada, saya sempat lihat ada Mbak Husna. Mbak Husna ada? Mbak Husna ada enggak ya? Bu Monik jangan ditinggal. Enggak ada? Oke, kalau gitu saya minta tolong ini dibacakan. Bu Monik nggak akan menunjuk, yang siap saja silakan. Saya pengen dengar suara merdunya. Monggo siapa yang mau membacakan contoh soal 1? Saya, Bu. Siapa ini? Nadia. Oh ya, Mbak Nadia. Coba dibacakan. Bu Monik minta tolong Mbak Nadia. Hasil produksi pakaian seragam sekolah putih abu-abu yang dibuat oleh siswa-siswa SMK jurusan Tata Busana pada bulan pertama menghasilkan 80 setel. Setiap bulan berikutnya hasil produksi meningkat sebanyak 10 setel sehingga membentuk deret aritmatika. Banyak hasil produksi selama 6 bulan pertama adalah titik-titik setel. Terima kasih. Berarti di sini dapat disimpulkan kalau ada kata-kata pertama, berarti itu sebagai suku pertama. 80 adalah A, bedanya 10. Yang ditanyakan di sini banyak hasil produksi selama 6 bulan pertama. Berarti kita mencari S ke-6. Nah, di sini tadi berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1B. Jangan sampai salah untuk menjalankan rumus ini. Biasanya anak-anak kalau mengerjakan N dulu dibagi 2 langsung dikalikan. Tidak boleh. Ingat, untuk aturan ini yang menang berarti yang ada di dalam kurung dulu. Berarti kerjakan dulu 2A, kemudian N-1-nya berapa, baru dikalikan B, terus keduanya ini ditambahkan, baru dikalikan luar. Gitu nggih, jangan sampai salah perhitungan. Nanti kita jarang ketemu, kalian santai-santai nggak pernah belajar. Jangan sampai seperti itu, harus tetap belajar. Jadi di sini ketika dijalankan, karena N-nya sama dengan 6, di sini 6 ini sebagai N, maka 6 per 2 kali 80 ditambah 6 dikurangi 1. Loh, ini kok dikurangi 1, Bu? Dilihat di rumusnya. Karena rumusnya N-1, berarti kita kalikan N-nya diganti 6. Kita kurangi. 6 dikurangi 1 kali 10. Nah, di sini ini dikalikan hasilnya. Ini berarti 6 kurangi 1, 5 kali 10, ini hasil akhirnya. Jadi, jumlah atau banyak seragam yang diproduksi selama 6 bulan, 630. Saya yakin kalian semua sudah sedikit banyak tahu, karena untuk LKPD, kemudian materi ajar, sudah Ibu share di LMS sekolah. Dan semalam pun Ibu pun juga sudah melihat, sudah ada kegiatan kalian tanya jawab di situ. Saya lihat pun juga sudah ada beberapa yang kirim jawaban di LMS sekolah, walaupun belum semua. Tapi sudah alhamdulillah sekali kalian sudah ada respon yang baik. Ibu ucapkan terima kasih. Contoh soal kedua. Saya tawarkan lagi, siapa yang mau membantu Ibu membacakan contoh soal kedua? Sinten monggo. Saya, Bu. Siapa ini, suaranya kok kecil sekali? Ya, Bu. Cahyo. Nggih. Yo coba bacakan dengan suara merdumu, Mas Cahyo. Santi memiliki beberapa potong pita yang membentuk barisan aritmatika. Panjang pita-pita tersebut masing-masing adalah 30 cm, 50 cm, 70 cm, dan 170 cm. Panjang pita Santi seluruhnya adalah. Terima kasih. Ibu jelaskan di sini. Santi itu memiliki pita yang masing-masing panjangnya 30 cm, 50 cm, 70 cm,
Dan yang terakhir ada 170. Kita nggak tahu Santi itu memiliki berapa potong pitanya. Nah, tugas kita pertama harus tahu dulu. Ini Santi ini punya berapa potong toh pitanya. Kita harus koreksi dulu di sini. Perhatikan gambarnya ini. Dari 30 ke 50 menuju 70 menuju. Nah, tugas kita mencari di sini. Disisipkan berapa di sini. Nah, berarti kita mencari nilai N-nya dulu. Dari ilustrasi tampak bahwa barisan aritmatika 30, 50, 70, 170 di sini memiliki. Yang paling depan ini sebagai suku pertama. Loh, ini kok B-nya sama dengan 20 dari mana, Bu? Beda dapat dicari dari suku kedua ini dikurangi suku pertama, 50 dikurangi 30, berarti hasilnya 20. Terus, menentukan panjang seluruh pita Santi sama dengan menentukan hasil jumlah di sini deret aritmatika. 30 ditambah 50 ditambah 70 ditambah. Nah, di sini kita belum tahu ada angka berapa saja. Tugas pertama kita mencari nilai N sebelum kita masukkan ke rumus Sn. Nah, bagaimana untuk mencari nilai N? Kita jalankan saja rumus UN. 170 ini sebagai UN-nya. UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. Dijalankan, ketemu N sama dengan 160 dibagi 20, hasilnya sama dengan 8. Hitung ya. Nanti kalian bisa pahami lagi. Ini pun di materi aja juga sudah Ibu share kemarin di LMS sekolah. Kalau kalian sudah download, sudah pelajari, saya yakin kalian sudah bisa. Nah, tadi belum selesai karena baru mencari nilai N. N-nya tadi ketemu 8, otomatis kita mencari Sn. Nah, ini tadi, Bu, untuk yang kasus 1 sama kasus 2, kenapa kita menggunakan rumus yang berbeda? Karena kita cari hematnya, kita sudah tahu UN-nya. Alangkah lebih enak, alangkah lebih hemat kita menggunakan rumus yang ini. Kalau kita gunakan rumus yang pertama, otomatis kita sebenarnya pun sama nanti hasil akhirnya sama, tetapi langkahnya akan sedikit panjang. Kalau kalian menggunakan rumus yang kedua, ini akan hemat, cuma ada beberapa langkah saja. Terus di sini, maaf Ibu Monik ada salah ketik, tapi hasilnya pun maksudnya sama. Kalau yang tadi kan N/2, Bu Monik nulisnya. Lah kenapa kok ini kok setengah N, Bu? Sama saja nggih. Kalau nanti kalian ketemu mencari referensi di buku lain menggunakannya setengah N, boleh-boleh saja. Kenapa kok sama? Karena ini nanti satunya dikalikan N, berarti N/2. Sama saja nanti hasil akhirnya sama. Dijalankan rumusnya, ketemu S8 sama dengan 800. Berikutnya, contoh ketiga. Ibu tawarkan lagi. Siapa? Saya, Bu. Saya. Oke, tadi yang pertama tadi siapa kok suaranya kecil sekali ya? Lestari, Bu. Lestari, suaramu kok kecil mencahayu. Nggih, monggo yang bersedia membacakan ini sinten monggo. Saya, Bu. Nggih, coba. Suaranya merdu sekali. Ya. Dari suatu deret aritmatika adalah 43. Suku pertamanya adalah 13. Tentukan suku tengah dan jumlah 15 suku pertama adalah. Berarti kita menentukan suku tengah. Sudah diketahui UN-nya 43. Suku pertamanya A adalah 13. Berapakah S ke 15? Pertama kita cari berapakah S15? Oh ini ada suku tengah. Berarti kita mencari suku tengah. UT sama dengan A plus UN/2. Ini kemarin di pertemuan sebelumnya sudah sempat Ibu singgung sedikit ya di sini. UT-nya sudah ketemu 28. Nah, mencari SN, kenapa kok lagi-lagi kita gunakan rumus yang berbeda lagi, Bu? Saya tekankan lagi, gunakan hematnya. Jadi kalian gunakan dari 3 rumus itu, pilih salah satu yang paling enak yang mana.
Walaupun nanti kalau kalian gunakan rumus yang satu atau rumus yang kedua, hasil akhirnya sama. Tetapi alangkah lebih hemat kalian pilih yang menggunakan N kali UT. Berarti N-nya kita masukkan 15, kali UT-nya ketemu 28. Hasil akhirnya 420. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan, Beten? Ini diam ki tidur atau gimana ya? Sudah paham, Bu. Sudah Iya, paham? memperhatikan, Bu. Perhatikan, Bu. Ya, suaranya merdu sekali. Nggih. Untuk mengukur kemampuan kita, downloadlah LKPD dan materi ajar di ini alamat LMS sekolah kita. Sebentar, ini Agus Wahriza baru gabung. Saya hentikan dulu presentasi Ibu. Terus kemudian, kok nggak bisa berhenti ya? Sebentar. Nah, sudah. Ini sudah masuk semua. Nanti jangan lupa isi presentasinya untuk link Google Form-nya sudah Ibu share di LMS sekolah. Walaupun nanti Ibu di sini sudah bisa lihat siapa saja yang masuk, tetapi alangkah lebih baik kalian juga tetap isi linknya. Ibu tanya dulu, semalam kalian sudah buka belum untuk lembar kerja yang Ibu share di LMS sekolah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mbak Nadia sudah, Rahmadani sudah. Ini saya yakin itu yang sering, yang rajin-rajin ini malah yang cewek-cewek. Paling Cahyo ini yang belum ini mungkin. Apalagi Fahriza baru datang ini tadi. Selamat datang Mas Fahriza. Kenapa telat Mas? Oh, baru persiapan mungkin. Elek, Bu. Nyale burik. Sinyalnya elek. Ya cari tempat yang bagus Mas. Sinyalnya elek, takut mungkin ya kamu belum mandi ya Fahriza kok. Apanya kentang? Saya cek. Saya cek dulu LMS-nya. Saya cek, silahkan kalian buka lagi LKPD-nya. Saya cek lagi, saya perhatikan di sini kelompok 1 saya bacakan. Sudah Ibu share. Kelompok 1 ada Nadia, Nabila, Alif Adik, Fahriza, Cahyo, Husna. Nah ini Fahriza padahal semalam Yura belajar ini. Kelompok 2 Wildani, Puput, Nadia, Irfan. Kelompok 3 ada Lestari, Pares, Nuryati, Galeh, Al-Adil. Dan kelompok 4 ada Rahmadani, Iska, Fahmi, Bella. Yang belum masuk nanti kamu, karena di sini kelompok 4 baru 4 peserta didik, berarti yang belum Ibu sebutkan kalian bisa masuk di kelompok 4. Terus yes, silakan kalian berdiskusi di LMS. Ibu pantau LMS-nya. Bentar saya share di sini biar tahu semalam siapa saja yang belajar. Tak cek dulu. Untuk proses untuk share LMS-nya Bu Monik. Muser-muser lah. Sudah terlihat belum? Mas, Mbak? Sudah, Bu. Sudahkah terlihat di sini? Belum. Sudah. Pokoknya jangan pergi loh ya. Nanti karena ketika Bu Monik presentasi seperti ini kan Bu Monik nggak tahu kalian itu masih standby di situ atau enggak. Nek pergi kan juga nggak lucu. Nek Bu Monik cerita sendiri. Bisa lihat di diskusi kalian. Ini semalam saya lihat masih ada beberapa saja yang masuk, yang cewek-cewek saja. Kemungkinan kalian berdiskusinya Jabri mungkin ya enggak. Kalau di sini kan Bu Monik bisa pantau, tapi kalau Jabri ya enggak bisa mantau. Saya terakhir lihat tadi kayaknya Mbak Lestari deh yang tanya, yang kajian 2 belum bisa Bu, masih sulit atau masih bingung gitu Bu. Nah ini kelompok 4 cuma 1 yang berkomentar. Aduh Cah Ayu. Nah ini ada Rahmadani membagi tugas kajian 1 buat kami kajian 1.
Kajian 2 ada Iska dan Fahmi. Kayaknya Iska belum masuk ya ini. Kajian 3 Bella. Kelompok 1, cuma 1 yang komentar juga. Ya monggo silakan kalian bisa berkomentar juga, bisa berdiskusi. Ini Nabila cukup nggih Bu. Enggak tahu sudah selesai atau belum ini. Ini Lestari. Bagi tugas ya teman-teman. Nah ini Bu Moni, kelompok kami kesulitan di nomor 2 yang harga 7 barang itu Bu. Ya tadi Bu Moni sudah sempat komunikasi juga sama Mbak Lestari, tak langkah-langkahnya sedikit saya suruh menyelesaikan, melanjutkan, nggak tahu sudah selesai atau belum, nanti kita cek sama-sama. Kelompok 2 saya kelompok 2, Puput Dani, ayo bagi tugas. Irfan belum bisa dihubungi, malah sampai sekarang belum masuk ya Irfan ya. Ya terima kasih sudah berdiskusi walaupun cuma 1, 2, 3 siswa yang masuk di sini. Coba Ibu cek. Semalam Ibu sudah sempat cek, ada beberapa yang sudah masukkan jawabannya. Yes, sebelum saya Ibu masukkan jawaban di sini, ada nggak yang ditanyakan? Al-Adil baru masuk. Sebentar saya izinkan masuk dulu. Kok nggak bisa ya? Benar. Oke, presentasi ini Bu Monik masih enggak? Sudah, tidak ada. Sudah, enggak terlihat? Oke, tidak terlihat. Oke, berarti saya ulangi lagi presentasikan. Oke, selamat datang Mas Aldil. Aldil Dabulga, Al-Adil Kultur Dabulga, nggih. Jenengmu panjang sekali. Kita mulai. Sebelumnya ada yang ditanyakan Mbak yang semalam berdiskusi Mbak Lestari bilang di kajian 2 ada yang kesulitan Bu yang mencari 7 barang berikutnya. Nanti kita bahas di situ nggih. Kalau yang di kelompok lain belum ada yang laporan sudah atau belumnya. Kita coba saya cek jawaban kalian, nanti pertanggungjawabkan hasil kalian. Coba saya cek dulu, nanti kalau misalkan yang presentasi siapa, kira-kira jawabanmu berbeda, kalian, Bu, jawaban saya beda, gitu aja. Saya sebentar, Ibu kembali share lagi karena tadi hilang. Keluar sendiri tadi. Sudah mulai tampak belum? Presentasinya Bu Mening sudah mulai tampak belum? Sudah Bu. Belum? Udah. Belum? Hah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, saya cek dulu. Sebentar, berarti saya masuknya di tugas ya. Lembar kerja kegiatan peserta didik aritmatika, preview tugas. Tugas yang kemarin, betul yang ini tugasnya. Saya mau masuk ke jawaban kalian. Nah, di sini. Kelas multimedia 2. Berarti saya ngeceknya di multimedia 2. Nah ini baru beberapa, karena yang ikut meet di sini kan juga setengah kelas nih, kelasnya cuma separuh. Ada Mbak Vicky, Mbak Husna, Mbak Lestari, ada Nabila, Nadia, dan Bapak beberapa di sini. Saya buka LKPD-nya dulu. Nah ini, kita masuk pada LKPD.
PD. Tadi indikator sudah saya sampaikan, tujuan sudah. Nah, kajian masalah 1. Semalam sudah berdiskusi belum untuk mengerjakan kajian masalah 1 di sini? Ayo, jangan diam saja sayangku. Kajian masalah 1. Coba saya tanya dulu kalau gitu. Yang di kelompok berapa ya ini ya? Saya coba di kelompok 4 dulu. Kajian masalah 1 kelompok 4. Ada Rahmadani, Iska, Fahmi, Bella. Rahmadani sudah belum? Saya cek ya Mbak. Masih diam aja tuh. Rahmadani. Ini ada jawabannya. Saya cek ya kalau gitu. Empon Bu. Empon, coba tak cek dulu. Wis Mbak upload atau belum? Oh, kok kosong Cahyo? Sebentar. Ini kemarin apa ada kesalahan ya? Saya cek lagi. Rahmadani betul nggak ini? Ini jawab. Aku belum sempat nilai semuanya ya. Kosong di sini. Mbak Rahmadani, bisa nggak kamu presentasi di sini? Atau kalau enggak, bisa kamu presentasikan hasil jawabanmu di layar. Soalnya ini saya cek jawabanmu kosong, kemungkinan semalam kesalahan yang itu. Coba cek yang lain. Nabila berangkat enggak ini? Berangkat, Bu. Berangkat Nabila, ini sudah ada. Kalau Nabila mengerjakan, ini ada kajian masalah 1. Hasil akhirnya 5.800 nggih. Coba Mbak Nabila aja. Dani tadi ada kesalahan, mungkin kamu yang upload jawabannya salah. Ada kajian masalah 1, bacakan dulu soalnya Mbak Nabila. Oh, Ramadhani sedang melakukan presentasi nih. Nggih, Bu. Dani, kalau gitu Ibu stop dulu, saya stop dulu, tak stop saya kalau gitu. Oh iya, ini sudah. Monggo, Mbak Dani. Yang muncul di kalian presentasinya siapa? Cahya yang muncul. Oh iya, Rahmadani. Monggo Mbak Dani, dibacakan dulu soalnya, baru masuk ke jawabannya. Dani mana? Ngilang? Mbak Dani hilang? Oh nggih, mungkin kesulitan yang mau baca soal nggih. Ibu bantu membacakan soalnya, nanti kamu yang menjelaskan hasilnya. Oh nggih, sebentar. Ini Bapak Suranto mau masuk. Nggih. Monggo Mbak Dani bisa membacakan permasalahannya atau kesulitan membacakan. Itu kan kamu kemarin sudah buka LKPD-nya toh Mbak? Oke Bu. Hasil produksi suatu pabrik per tahun mengikuti aturan barisan aritmetika. Produksi pada tahun pertama sebanyak 400 unit dan produksi pada tahun keempat sebanyak 520 unit. Tentukan pertambahan produksi tiap tahunnya. Dari permasalahan tersebut, analisislah kemudian tentukan pola banyak produksi sampai tahun ke-10. Jawaban. Diketahui U1 atau suku ke-1 400, suku ke-4 atau U4 520. Kemudian kita beda dan suku ke-10 atau jumlah ke-10. Jawaban. U1 dibagi 2 sama dengan 400. U4 sama dengan
A plus N-1 kali B. Jumlah suku 20 sama dengan 400 ditambah 4-1 kali B. Jumlah suku ke-20 sama dengan 400 ditambah 3 kali B. 520 dikurangi 400 sama dengan 3B. 120 sama dengan 3B. B sama dengan 120 dibagi 3 sama dengan 400. Jumlah suku ke-10 dengan rumus N per 2, 2A plus N-1 kali B. Sama dengan 10 dibagi 2 dalam kurung 2 kali 400 ditambah 4 kali 40 sama dengan 5. 2 kali 400 sama dengan 800 ditambah 9 kali 40 sama dengan 360 sama dengan 5 dikali 1160. Jadi jawabannya 5.800. Nggih, terima kasih. Ini Mbak Rahmadani bawa HP ya? Untuk mic-nya. Ya. Soalnya ini tampilannya kecil sekali. Nggih, jadi nanti siapapun yang presentasi tidak perlu takut. Ini tadi yang menjawab Mbak Dani, jawaban hasilnya betul, tetapi jawabannya masa 120 dibagi 3 kok 400, padahal di situ tulisannya 40. U1 atau A, bukan U1 dibagi 2. Jangan sampai kalian salah untuk membacanya. Walaupun semalam misalkan kalian berdiskusi dengan teman-teman yang lain, nek belum tahu ya tanya. Ini apa toh? Atau U1 per A atau U1 garing A. Jadi nggak usah takut. Walaupun berdiskusinya kalian secara maya, tanya-tanya berkomentar berdiskusi di LMS atau mungkin rumahnya berdekatan bisa saling tanya jawab, itu silahkan bertanya. Jangan carane itu kalian ojo nompo opo eneke. Silahkan komentar, silahkan protes yang kalian belum tahu. Itu nggih. Jawaban Mbak Rahmadani sudah betul. Sekarang kita masuk pada kajian masalah 2. Nah, ini tadi yang Ibu cek yang jadi permasalahan di sini yang di kajian masalah 2. Coba dulu Bu Monik di sini masih presentasi enggak? Tidak, Bu. Tidak bisa, Bu. Ya, coba tak izin presentasi lagi. Tadi ketimpalan sama Mbak Dani, enggak apa-apa. Terima kasih ya Mbak Dani sudah berpendapat tadi. Gitu. Di kajian masalah 2, coba tadi perwakilan di kelompok 4, sekarang perwakilan kelompok saya acak aja, kelompok 2. Ada Wildani, Puput, Nadia, Irfan. Saya cek dari atas saja, Wildani sudah mengerjakan belum ini? Wildani Rahmawati. Wiwit Anoval tidak ikut di meet di sini nggih. Nah, ada kajian masalah 2. Aduh, ini bisa. Oke. Mbak Wildani, terlihat nggak ini? Terlihat, nggih. Sebelum kamu membacakan di sini hasil jawabanmu sendiri, di kajian masalah 2, dibacakan dulu. Bentar. Nah, ini kajian masalah 2. Silakan dibacakan. Monggo Mbak Dani. Jenis barang berbeda. Harga 7 jenis barang tersebut membentuk baris aritmatika. Total harga dari 4 barang dengan harga terendah adalah 50.000. Sedangkan total harga dari 4 barang dengan harga tertinggi adalah 86.000.
Seorang pembeli memiliki pecahan uang sebesar 100.000. Jika ia membeli satu barang termurah dan dua barang dengan harga termahal, maka pengembaliannya adalah. Saya lihat dulu jawabanmu. Suaranya kok kecil, agak dibanter ya, Mbak? Monggo Mbak Dani. Wildani Rahmawati. Silakan dibacakan. Total 4 barang terendah 50.000. SN sama dengan 50.000. N per 2 kali 2A plus N 4 per 2 kali 2A plus 4 min 1 kali B sama dengan 50.000. 2 kali 2A plus 4 min 1 kali B sama dengan 50.000. 2 kali 2A plus 3B sama dengan 50.000. 4A plus 6B sama dengan 50.000. Ya. Total 4 barang tertinggi 86.000. SN sama dengan 86.000. N per 2 kali 2A plus N min 1B sama dengan 86.000. 4 per 2 kali 2A plus 4 min 1 kali B sama dengan 86.000. 2 kali 2A plus 3B sama dengan 86.000. 4A plus 6B sama dengan 86.000. 1 Saya belum. 4A plus 6B dengan 50.000. 4A plus 6B sama dengan 86.000. Dikurangi 0. Tidak ada penyelesaianku. Tidak ada penyelesaiannya. Itu pendapatnya Mbak Wildani. Nggak apa-apa. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dulu. Sudah ada keberanian untuk menyampaikan pendapatnya. Ini Ibu beri gambaran dulu. Nah, suatu toko menjual 7 jenis barang yang berbeda. Harga 7 jenis barang tersebut membentuk barisan aritmatika. 4 barang dengan harga terendah. Berarti ini misalkan Ibu diberi permisalan. 4 barang terendah. Saya misalkan U1, U2, U3, U4. Berarti di sini U1 ditambah U2 tambah U3 tambah U4 itu harganya 50.000. Persamaan kedua. Total harga dari 4 barang tertinggi 86.000. Tadi kan ada 7 barang. Sudah ada 4 yang dimisalkan. U1, U2, U3, U4. Nah ini berarti sudah dimisalkan. Padahal sisanya tinggal 3. Ada 3 sisa, tetapi di situ disebutkan 4 barang tertinggi. Berarti ini diikutkan. Nah, berarti persamaan yang kedua adalah U4 ditambah U5 tambah U6 tambah U7 itu harganya 86.000. Nah, itu nanti kalian buat persamaan dari persamaan 1 dan persamaan 2 terus bisa dieliminasi. Setelah itu kalian tugasnya mencari nilai A dan mencari nilai B, suku pertama dan bedanya. Tadi jawabannya Mbak Wildani kurang tepat nggih. Ada yang bisa membenarkan jawabannya Mbak Wildani? Ada enggak? Saya bersedia. Mbak Tari. Oh iya, coba Mbak Tari. Tak cek dulu jawabanmu Nduk Cahayu. Tari, siapa namanya? Lestari. Kamu absen berapa, Mbak Lestari? Absen. Oh ini. Mbak Lestari. Betul ini, kajian masalah 2. Ya, Bu. Nggih, Mbak Lestari suaramu kecil sekali. Monggo, Mbak. Dibacakan, Mbak. Misal harga yang paling murah U1. Total 4 barang dengan harga 50.
U1 plus U2 plus U4 plus U3 plus U4 sama dengan 50. A plus B ditambah A plus 2B ditambah A plus 3B sama dengan 50. 4A plus 6B sama dengan 50. Itu persamaan pertama, Bu. Oh ya, terus berikutnya. Kedua, total 4 barang tertinggi adalah 86.000. U4 ditambah U5 ditambah U6 ditambah U7 sama dengan 86.000. A plus 3B ditambah A plus 4B ditambah A plus 5B ditambah A plus 6B sama dengan 86.000. 4A plus 18B sama dengan 86.000. Persamaan kedua. Ya, dari persamaan 1 dan 2. Selanjutnya persamaan kedua dikurangi persamaan pertama. 4A plus 18B sama dengan 86.000 dikurangi 4A plus 6B sama dengan 50.000 adalah 12B sama dengan 36.000. B diketahui 3.000. Jadi bedanya di sini 3.000. Lanjutkan sebentar. Terus mencari yang suku pertama. Ya. Maka 4A plus 6B sama dengan 50.000. 4A plus 6, B-nya tadi sudah diketahui 3.000 sama dengan 50.000. 4A ditambah 18.000 sama dengan 50.000. 4A sama dengan 50.000 kurangi 18.000. 4A sama dengan 32.000. 4A sama dengan 80.000. Maka suku pertama adalah 50.000. 80.000. 8.000. Maaf, Bu. Hanya 8.000, ya. Harga 7 barang tersebut adalah 8.000, 11.000, 14.000, 17.000, 20.000, 23.000, 26.000. Terus? Jika seseorang membeli 2 barang termurah dan 1 barang termahal adalah 2 kali 8.000 ditambah 26.000 sama dengan 42.000. Jadi pengembaliannya adalah 100.000 dikurangi 42.000 maka 58.000. Iya. Terima kasih. Nggih. Jadi kesalahannya dari Mbak Wildani tadi untuk membuat permasalahannya. Tadi kan mungkin terkecoh jumlah 4 barang termurah, jadi menggunakan S4. Padahal di situ kita menggunakan termurahnya kita ibaratkan U1, U2, U3, U4. Yang tertinggi, termahal, kita ambil 4 suku terakhirnya. Itu nggih, nanti yang di kelompoknya Mbak Wildani bisa direvisi lagi, diperbaiki lagi. Terakhir untuk yang di kajian masalah ketiga. Kajian masalah 3, coba saya lihat di sini. Oh ini aja, Nadia. Mbak Nadia, ada enggak? Ini kajian masalah 2. Cek, Mbak Nadia. Iya, Bu. Ya, sebentar. Nadia. Nah, ini. Kajian masalah 3. Monggo. Buatlah suatu permasalahan Buatlah permasalahan. dalam kehidupan sehari-hari yang
berkaitan dengan deret aritmatika, kemudian lengkapilah dengan penyelesaiannya. Ya. Monggo Mbak, ini tak habis. Mbak Nadia, monggo ini sudah tak tampilkan. Ya, jawabanmu. Setiap hari saya membantu bapak saya untuk mengumpulkan telur ayam sebanyak 19.050 butir. Telur ayam yang dapat saya kumpulkan pada setiap harinya membentuk suatu barisan aritmatika, dan pada hari pertama saya mampu mengumpulkan 20 butir telur. Kegiatan ini berlangsung selama 30 hari. Pada hari terakhir, berapa butir telur ayam yang dapat saya dan bapak saya kumpulkan? Penyelesaian. Diketahui A sama dengan 20, N sama dengan 30, SN sama dengan 19.050. Ditanya UN. Oh, sebentar. Bu Moni salah pencet. Ya, monggo. SN sama dengan Nadia hilang. Mbak Nadia. Oh, terpental sinyal. Oke, saya di sini. Jadi di sini Mbak Nadia membuat suatu permasalahan. Setiap hari saya membantu bapak saya untuk mengumpulkan telur ayam sebanyak 19.050 butir. Telur ayam yang dapat saya kumpulkan pada setiap dua tiga sudah terpecahkan. Mbak Nadia tadi sudah sempat membuat permasalahan. Kita tarik kesimpulan. Tadi kita belajar soal apa saja. Coba tarik kesimpulan. Siapa yang bisa? 1. Siapa yang bisa? Deret aritmatika adalah Ketuanya Mas barisan aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah dari suatu barisan aritmatika. Jumlah dari suatu barisan aritmatika. Nggih, terima kasih. Kalau rumusnya apa? Mbak siapa ya? Mbak Bila. Urutnya saja. N per 2A plus 6. Deret Aritmatika adalah jumlah dari suatu barisan aritmatika. Jumlah dari suatu barisan aritmatika. Nggih, terima kasih. Kalau rumusnya apa? Mbak siapa ya? Mbak Bila. Urutnya saja. N per 2A plus 6 min 1 kali B atau SN N per 2A plus UN atau SN 1 kali UT. N kali UT. Nggih, betul. Jadi kita tahu definisi deret aritmatika per 2 kali 2A plus N min 1B. Kemudian SN sama dengan N per 2A plus UN. Dan yang ketiga adalah SN sama dengan N kali UT. Ketiga-tiganya kita bisa gunakan. Ingat, pilihlah itu hematnya yang ada bawi. Jadi pilihlah mana yang kita gunakan yang singkat saja.
oh kalau saya gunakan rumus yang satu akan terlalu panjang, berbelit-belit, berarti kita gunakan rumus yang kedua, karena semuanya sudah diketahui semua. Jadi kalian harus bisa memilih dari 3 rumus yang ada, harus gunakan yang mana. Gitu nggih? Jadi harus diingat-ingat, ada deret aritmatika, definisinya apa, kemudian rumusnya apa, harus tahu. Nanti untuk tugas, setelah ini nanti akan Ibu share tugas mandiri. Kalau kemarin sudah tugasnya berkelompok, kalian sudah berdiskusi, nanti tugasnya mandiri Ibu share di LMS sekolah. Paling lambat pengumpulannya nanti jam 8 malam. Jangan sampai kelewat batas waktunya. Nanti silakan, walaupun nanti tugasnya mandiri, kalau nggak tahu bisa tanya teman-temannya. Walaupun daring, kita bisa lewat jaringan ya, bisa dalam jaringan. Itu jangan sampai lupa pertemuan besok, pertemuan berikutnya kita belajar soal barisan geometri. Ada barisan geometri. Sudah kita belajar barisan aritmatika, deret aritmatika, besok kita belajar di barisan geometri. Kalau memungkinkan masuk ke deret, kalau tidak di pertemuan berikutnya untuk deret geometri. Persiapkan untuk materinya besok. Kita masuk ke deret aritmatika sebelum Ibu tutup pelajarannya. Kalau tadi kita membaca doa, berarti penutupnya Mas Cahya monggo dipimpin doa penutupnya. Sebelum mengakhiri kegiatan di pagi hari, berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, semuanya di-on-kan dulu kameranya. Al-Adil, tidur, dibuka dulu. Fahriza, dibuka dulu kameranya. Kita pasang senyum termanis kalian. Kita Ibu hitung angka 1, 2, 3. Silahkan pasang senyum termanisnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali. Mohon maaf tadi Ibu malah yang terpental sinyal. Saya cukupkan sekian. Terima kasih Mbak Mas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.